Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal ini. Jika jumlah n suku pertama dari suatu deret adalah Sn sama dengan 2n plus 3n kuadrat, maka jumlah suku ke-6 dan suku ke-11 dari barisan tersebut adalah berapa? Itu yang yang ditanyakannya. Nah, sekarang artinya untuk mencari suku ke-6 itu teman-teman bisa melihat dari jumlah suku jumlah 6 suku pertama, jadi S6 dikurangi S5. Nah, itu ketemu suku ke-6-nya. Oke, ketemu suku ke-6-nya. Nah, artinya dari sini kita punya bahwa S6 itu kita bisa dapatkan nilainya adalah 2 kali 6 ditambah 3 kali 6 dikuadratkan. Dapat berapa itu, teman-teman? 12 ditambah, ini 36 ya, kali 3 108 tuh. Dapat berarti 120. Nah, S5 berarti jumlah 5 suku pertamanya itu ada 2 kali 5 ditambah 3 kali 5 kuadrat. Berarti adalah 10 ditambah ini berapa? 25 kali 3 75. Berarti dapat berapa? 85. Artinya suku kelima U5-nya, U6-nya, suku ke-6-nya itu adalah pengurangan dari suku kelima. Suku ke-6 dikurangi suku kelima, berarti di situ didapat berapa tuh? Kurangi 5 sisa 11 35. Nah, ini suku ke-6-nya kita dapat. Nah, teman-teman, dari suku ini kalau kita mau mencari suku pertamanya berarti sama saja S1 gitu ya. S1-nya itu berarti ada 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat, dapatnya berapa? 5. Ini U1 suku pertama. Nah, kita mencari suku ke-11 untuk mendapatkan nilai nanti pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaannya itu. Nah, kita bisa main gini, teman-teman. U1 nilainya adalah 5. U6 itu nilainya adalah 35. Nah, yang ditanyakan adalah U11. Kita bisa memainkan seperti ini, khusus untuk barisan aritmetika. Nah, kita lihat U1 ke U6 itu ada berapa lompatnya? 5 kan? Tambah 5 tuh. Nah, setiap tambah 5 di sini kita lihat 5 ke 35 ini ada penjumlahan 30. Nah, kita lihat sekarang yang dari 6 ke 11 sama juga plus 5. Dari 6 ke 11 ya, ada plus 5. Kalau tadi kan dari 1 ke 6 ada tambah 5. Karena tambahnya sama, berarti otomatis di sini harus tambah angka yang sama. Berarti di sini ada 65. Dari 35 tambah 30. Nah, ketemu. Sekarang tinggal kita ke pertanyaan. U6 dan U11 kita tambahkan. Berarti siapa? Ya ini 35 dan 65 kita tambahkan, ketemu 100. Jawabannya adalah di pilihan jawaban C. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal ini bersama. Di situ ada Sn adalah jumlah dari n suku pertama suatu barisan aritmetika. Yang ditanyakan nilai dari limit n mendekati tak hingga dari S3n dibagi Sn. Nah, artinya dari soal ini nanti kita memainkan dua konsep penyelesaian, yaitu menggunakan barisan aritmetika dan menggunakan limit. Nah, kebetulan di sini limitnya adalah limit mendekati tak hingga. Nah, teman-teman, ketika kita punya mencari suatu limit mendekati tak hingga, ada limit x mendekati tak hingga gitu ya. Nah, suatu bentuk ada ax kuadrat plus bx plus c katakanlah dibagi dengan dx kuadrat plus ex plus f misalnya. Nah, ini cara simpelnya adalah teman-teman tinggal lihat aja pangkat yang paling tinggi di antara dua itu, pembilang sama penyebutnya. Nah, kita lihat di sini yang pangkat tertingginya adalah siapa? X kuadrat. Bawah juga ada X kuadrat. Artinya yang ini abaikan aja. Sehingga sudah ketemu tuh nilainya adalah upper D. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita mainkan. Di sini ada suatu nilai limit mendekati tak hingga. Bisa kita tuliskan di sini. Berarti ada limit n mendekati tak hingga. S3n. Nah, kita kembali ke rumus Sn. Sn itu adalah siapa? N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kalikan B. Itu untuk jumlah atau untuk N suku pertama barisan aritmetika. Sehingga kalau N-nya diganti dengan yang lain, misalnya diganti 3N, yang setiap nilai N itu kita ganti 3N. Artinya S3N ini kita bisa ganti jadi berapa? 3N per 2.
Gitu aja, kita ganti 3N per 2. Nah, dikalikan dengan 2A plus N-nya kita ganti jadi 3N min 1 dikalikan selisih beda. Dibagi, yang bawah tetap sama-sama SN ya. Berarti nggak ada masalah, tinggal N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kalikan B. Nah, kita lanjutkan, ini masih menghitung limit. Ini limitnya adalah N mendekati tak hingga. Nah, di situ kita lihat teman-teman ada nilai 2 dan 2 per 2an setengah ya, kita kaliin 2 habis tuh. Terus ada sama N-nya, ini bawah atas sama-sama bisa kita sederhanakan, kita hore-hore. Sehingga ketemu 3 yang bawah 1. Nah, kita didistribusikan berarti di situ kita punya 3 dikali 2A plus ini berarti jadi berapa tuh? 3BN. Nah, tak bikin gitu, terus dikurangi B. Yang bawah itu adalah 1 dikali ini tinggal 2A plus BN min 1. Kaliin 1 kan? Nah, nggak usah terus, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di situ kita punya limit N mendekati tak hingga. Nilainya adalah 6A plus 9BN min 3B. Kita distribusikan angka 3-nya. Yang bawah adalah 2A plus BN min 1. Seperti kita lihat di awal, bahwa konsep dari limit mendekati tak hingga ini, siapa yang mendekati X, berarti kita lihat variabelnya adalah X-nya. Sama seperti ini, yang mendekati tak hingga adalah N. Berarti yang kita lihat adalah yang ada variabel N-nya di situ. Nah, artinya kita sudah bisa melihat nilainya. Ini kita abaikan semua, berarti tinggal 9B sama B. Nah, padahal B-nya bisa kita sederhanakan, saling membagi. Berarti dapat jawabannya adalah 9. Ada di pilihan jawaban B. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke kawan-kawan, soal ini ada kita mencari nilai dari penjumlahan dan pengurangan yang berpola. Sebenarnya bilangannya ya, dari 26 kuadrat dikurangi 25 kuadrat ditambah 24 kuadrat lalu dikurangi 23 kuadrat dan seterusnya, dimana bilangan-bilangannya itu dikuadratkan, terus polanya penjumlahan dan pengurangan yang selalu berulang. Nah, dari bentuknya ini jelas kita melihat bahwa ada suatu bentuk selisih kuadrat ya. Teman-teman tentu sudah tidak asing ketika kita punya atau ketemu bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini bisa kita faktorkan menjadi penjumlahan yang dikali dengan pengurangannya. Jadi jumlah kali selisih. Ini nggak asing lagi. Nah, sehingga kawan-kawan ketika kita mengelompokkan bilangan-bilangan itu setiap dua bilangan. Jadi kita kelompokkan dua-dua nih. Ini tak kelompokin 2, ini 2. Berarti yang belakang ini nanti ketemunya 2, ini juga 2 nih. Nah, nanti ada, karena ada 26 bilangan, berarti ada nanti 13 kelompok. Dan kita lihat di sini nilai-nilainya adalah siapa saja. Berarti kita hitung satu-satu, karena ini pasti berbeda nih. Nah, 26 kuadrat min 25 kuadrat sendiri, kalau kita hitung nih, 26 kuadrat min 25 kuadrat, itu bisa kita jabarkan menjadi 26 tambah 25 dikalikan 26 min 25. Sehingga kita dapatkan nilainya di situ adalah jumlah dari 26 dan 25 itu berapa? 51. Ya kan? 51 tuh. Atau kita tulis gitu aja, karena perkalian ini kan berarti 1 nih. Dikali 1, jadi nggak ada masalah. Artinya nilainya sama dengan 26 ditambah 25. Biarkan saja. Nah, lalu yang berikutnya adalah 24 kuadrat min 23 kuadrat. Artinya bisa kita jabarkan menjadi 24 ditambah 23 yang dikalikan dengan hasil selisih antara 24 min 23-nya itu. Ketemunya sama, ini nilainya juga 1, 24 min 23. Artinya ada 24 ditambah 23. Nah, kita lanjut semuanya. Berarti di situ berikutnya ada 22 kuadrat dikurangi 21 kuadrat kan, seterusnya di situ. Nah, artinya dari sini kita punya nilai 22 ditambah 21 yang dikalikan dengan 22 min 21. Maka kita dapatkan nilainya 22 plus 21 dikali 1. Ini 21 ya, teman-teman ya. Nah, 21 kali 1. Berarti kita tuliskan seperti itu. Artinya, sampai terakhir nanti kita akan ketemu nilai 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat tuh. Artinya kita punya siapa? 2 ditambah 1 dikalikan dengan 2 min 1. Maka nilainya di sini adalah 2 plus 1. Kaliin 1 kan? Nah, kita biarkan seperti itu. Kita lihat teman-teman, polanya di sini bisa kita lihat bahwa kalau ini kita tambahkan semua, karena ini bentuknya ada penjumlahan ya, artinya ditambah.
kita bisa melihat bahwa di situ ada suatu bilangan yang berurutan, bilangan bulat berurutan tuh. 26 ditambah 25 ditambah 24 ditambah 23 dan seterusnya. Nanti berarti di sini ada tambah 2 tambah 1. Nilainya berapa gitu. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, ini ada dua cara, teman-teman. Cara pertama, misalnya teman-teman pakai mencari SN. SN kita pakai formula N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kalikan B. Jelas di sini ada 26 bilangan, ya kan? Ini ada 26 bilangan, berarti N-nya ada 26. 26 bagi 2. A-nya berapa? Kita ambil yang terdepan sendiri, tidak masalah. Itu berarti ada 26, artinya ada 2 kali 26 ditambah 25 dikalikan B-nya berapa? Karena ini selisihnya adalah min 1. Oke, berarti kita kali 25 min 1. Kita mainkan di situ, ini horek-horek, berarti ketemunya adalah 13. 13 dikali, berarti di sini berapa tuh? Dikali ini adalah 52, dikurangi, ini berarti dikurangi ya, karena min tuh 25. Berarti ada 13 yang dikalikan dengan berapa tuh? 52 kurangi 25, 27. Dapat berapa tuh? 27 kali 13, berarti ada 270 ditambah dengan 81, berarti ya 385, 351, sorry. Nah, ini kan kalau kita terjemahkan berarti ada 270 yang ditambah 81. Nah, kali 10 dan kali 3 itu ya 351 ada di pilihan jawaban A. Itu kalau misalnya teman-teman menghitung menggunakan konsep dari deret geometrinya. Nah, kalau misalnya kita mau tidak menggunakan tidak menggunakan rumus, kita bisa pakai nalar dengan cara mengelompokkan. Artinya teman-teman bisa melihat bahwa ini kita pasangkan pinggir dengan pinggir, ketemunya adalah 27. Ini 25, kita pasangkan lagi dengan berikutnya lagi 27 dan seterusnya. Berarti nanti 24 itu berpasangan dengan 3, 27 juga, ya kan? Nilainya 27 semua. Nah, karena ada 26 bilangan, ketika dipasangkan 22, maka akan diperoleh 13 pasang. Nah, setiap pasang nilainya 27, berarti nilainya kita tinggal kaliin aja, ketemunya sama 351 gitu. Ada dua cara yang bisa kita mainkan di situ. Itu teman-teman. Oke, kawan-kawan, kita selesaikan soal ini. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Selama 12 hari ya, ini selama 12 hari. Setiap hari banyak telur yang dihasilkan bertambah 4 dari hari sebelumnya. Ini setiap harinya berarti bertambah 4. Nah, jika hari pertama telur yang dihasilkan itu berjumlah 20 buah, maka dari sini yang ditanyakan adalah jumlah seluruh telur. Jumlah seluruh telur selama 12 hari itu. Nah, artinya berarti ngitung deret, karena jelas di sini setiap harinya itu bertambah 4 dari hari sebelumnya. Artinya kalau hari pertama itu 20, maka hari kedua banyaknya telur itu ada 24. Di hari kedua saja ya, bukan akumulasi dari 20-nya. Nah, hari ketiga berarti 28 dan seterusnya. Tambah 4 terus sampai di hari ke-12 gitu. Nah, yang ditanyakan adalah banyak telur selama 12 hari itu, berarti ini kita tambahkan. Nah, ini ditambah-tambah sampai di hari ke-12-nya. Nah, berarti di sini kita main SN. Jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Barisan aritmetika, atau dari sini berarti deret aritmetika. Rumusnya apa? N per 2 dikali 2A plus N-1 kalikan B. Nah, di situ kelihatan berarti S12 kita mainkan di sini. N-nya berapa? 12 dibagi 2 dikali 2 kalikan A 20 ditambah N-1 berarti 12 kurangi 1 11 kalikan B, bedanya 4. Tinggal kita mainkan di situ, bagi 2 ketemunya 6. Ini adalah 40 ditambah 44. Berarti 6 dikali 84. Oke, 6 kali 84 ketemu di situ. Berapa tuh? 4 nyimpen 2, 48 berarti 50. 504 buah atau 504 butir telur yang dihasilkan selama 12 hari ada di pilihan C. Oke, kawan-kawan, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep barisan aritmetika dan deret aritmetika. Di situ diketahui suku ke N itu UN, nah, adalah barisan aritmetika dengan suku pertama A dan bedanya adalah 2A. Berarti dari sini
kita punya suku pertamanya A dan bedanya itu sama dengan 2A, ada 2 bersama nih. Nah, kita mainkan di situ. Informasi pertama, jika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai U5 nilainya adalah 100. Kita bisa mainkan di sini, artinya ada A suku pertamanya ditambah suku kedua, itu berarti ada A plus B. Suku ketiganya berarti ada A plus 2B. Suku keempat berarti ada A plus 3B. Dan suku kelima itu ada A plus 4B. Nilainya adalah 100. Kita jumlahkan, berarti nilai A-nya itu ada 5A. Oke. Dan B-nya itu ada berapa tuh? Ada berapa B? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Berarti ada 10B, nilainya adalah 100. Nah, kita bisa sederhanakan di sini. Masing-masing bisa dibagi 5 ya, teman-teman ya. Bagi 5, bagi 5, bagi 5. Berarti kita punya nilai A ditambah 2B sama dengan berapa? 20 dibagi 5. Ingat, kawan-kawan, kita punya nilai 2B. Nilainya sama dengan siapa? Ini nih di atas ada, nah, nilainya sama dengan 2A. B maksudnya. B itu sama dengan 2A. Berarti kita bisa ganti tuh nilainya. Ada di situ berarti A plus, kita ganti ya, 2 dikali B-nya kita ganti jadi 2A. Ketemunya 20. Berarti di sini ada berapa? 4A ditambah A sama dengan 20. Artinya ada 5A, nilainya 20. Sehingga A dapat nilai berapa? 4. Kita punya nilai A sama dengan 4. Berarti sekarang kita dapat mencari nilai B-nya. Artinya B itu adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Kita sudah punya B, sudah punya A. Tinggal kita mainkan di informasi berikutnya, yaitu ini. Yang ditanyakan. Ada apa itu? U2 tambah U4 tambah U6 tambah U8, pasti seterusnya berarti 8. Dan sampai U20. Kalau kita lihat di situ, adalah suku-suku yang genap. Di tempat genap tuh, posisinya genap U2, U4 kan genap. Kalau kita tuliskan sekilas berarti U2 itu adalah A plus B. Dan U4 itu berarti ada A plus 3B. Oke. U5, U6 berarti di situ ada A plus 5B. Dan seterusnya, berarti sampai suku ke-20 itu adalah A plus 19B. Ini tak turunkan dulu, 19B. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat, karena ini suku-suku genap sampai 20, berarti ada 10 bilangan. 10 suku, sehingga A-nya kalau kita tambahkan di sini ada 10A. Oke, ada 10A. Ditambah sekarang yang B-nya. B-nya berarti kan ada penjumlahan antara 1 tambah 3 tambah 5, ya kan? Kalau kita orek-orek di sini ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 19. Oke, teman-teman lihat ada 10 bilangan tadi di sini. Tak bikin kasih warna lain biar kelihatan. Ini ada 10 bilangan. Kalau kita pasangkan dua-dua, oke, nilainya ini 20. 3 dipasangkan dengan 17 juga 20. Karena sebelum 19 ada 17 ya. Semuanya ada 20 teman-teman, setiap pasangnya. Artinya dari sini ada nilai 20 sebanyak berapa? Sebanyak 5 pasang, karena ada 10 bilangan. Artinya kita peroleh nilainya adalah 100. Sehingga bisa kita substitusikan di sini teman-teman. 100B, berarti B-nya ada 100. Oke, tinggal kita substitusikan. Nilai A sudah dapat berapa? 4. Nilai B sudah dapat 100 kalikan B, berarti B-nya berapa? 8. Oke, dapat 40 ditambah 800. Oke kawan-kawan, ketemu 804. Sip, nilainya adalah 804. Ada di pilihan, kalau 804, 840. Ya, maaf menjumlahkan seperti ini aja kadang-kadang keliru ya, kita harus teliti. 840 ada di pilihan jawaban B. Terima kasih.